Pemberian pakan pada ikan lele sangat mempengaruhi keberhasilan peternak. Memilih jenis pakan harus tepat sesuai kebutuhan. Nah, di sini berbagai merek pakan yang dijual di pasaran tidak menjamin kualitasnya selalu bagus. Di alam liar, lele ini termasuk omnivora, alias pemakan segalanya. Dia bisa memakan hewan lain seperti ikan kecil atau ganggang dan lumut. Nah, di kolam budidaya, pakan lele harus dikhususkan agar perkembangannya bagus dan hemat pakan. Waktu pemberian pakan juga harus diperhatikan. Telat memberi pakan sedikit saja, maka lele akan memakan sesamanya atau kanibal. Jadi, jika kita asal-asalan ataupun sembrono dalam memberikan pakan terhadap ikan lele yang kita pelihara, maka hasilnya sudah bisa kita lihat, yaitu kegagalan. Untuk para pembudidaya, apalagi pemula, kita harus cermat dalam pembelian dan pemberian pakannya. Oke, di video kali ini saya akan coba membahas tentang jenis-jenis pakan yang digunakan untuk ikan lele. Terus simak video ini hingga akhir. Nah, bagi kalian yang suka dengan video ini, silakan klik tombol subscribe. Untuk jenis pakan yang pertama adalah pelet. Pelet ini merupakan pakan ikan lele yang bisa sangat mudah kita jumpai di toko peternakan. Pelet ini adalah buatan pabrik. Nah, jika teman-teman akan membeli pelet, ada beberapa hal yang mesti diperhatikan. Oke, di kesempatan kali ini langsung saja saya berikan tips dalam memilih pelet untuk ikan lele. Nah, untuk tips yang pertama yaitu perhatikan komposisi. Nah, untuk komposisinya biasanya ada di kemasan belakangnya nih, di belakang kemasannya nih. Nah, ini untuk produkan ini komposisinya yaitu tepung ikan, minyak ikan, tepung terigu, bungkil kedelai, minyak cumi, lecitin, vitamin dan mineral. Kemudian setelah kita tahu komposisinya dan kadar proteinnya, kemudian yang harus kita ketahui juga tanggal kadaluarsanya. Nah, untuk tanggal kadaluarsanya ini biasanya ada di sini nih, di atasnya nih. Nih, untuk pakan ini tanggal kadaluarsanya adalah tanggal 31 bulan 3 tahun 2021. Nah, kemudian setelah kita mengetahui tanggal kadaluarsanya, yang kedua yaitu kita harus juga perhatikan nama perusahaannya. Nah, ini selain kita harus tahu komposisinya dan kadaluarsanya, kita juga harus tahu pakan ini produkan dari perusahaan apa. Nah, biasanya di kemasan-kemasannya itu tertera untuk nama perusahaannya. Nah, untuk pakan ini diproduksi oleh MS atau Matahari Sakti. Nah, ini saya bukannya mau promosi ya. Nah, ini kebetulan saya memakai pakan ini nih. Nah, gitu. Kemudian cara yang ketiga yaitu sesuaikan jenis pelet dan ukuran ikan kita ataupun umur ikan kita. Nah, jika teman-teman belum berpengalaman ataupun belum tahu, bisa langsung saya berikan informasinya. Nah, biasanya kalau untuk pakan ikan berukuran larva sampai dengan 12 ini maksudnya 1 sampai dengan 2 cm ya. Ini menggunakan pelet PF100. Nah, ini dia. Nih untuk pakan larva ikan PF100. Nah, untuk kemasannya berwarna putih ya untuk PF100. Kemudian untuk ukuran 23 menggunakan PF500 lah, ini dia. PF500 berwarna oranye ya. Ini nampaknya warna oranye. Nah, untuk selanjutnya ukuran 34 itu kita menggunakan
PF 500 juga ini karena ikan 34 sama 23 nih jaraknya belum terlalu jauh, kita menggunakan pakan ini juga. Nah di atasnya itu ukuran 35 biasanya sudah bisa kita kasih makan yang berukuran PF 800. Ini bentuk kemasannya berwarna kuning ya, ini PF 800. Kemudian untuk ukuran 46 sampai dengan 57 itu biasanya menggunakan PF 800 itu, dan juga kombinasi biasanya langsung tukar ke PF 1000. Nah untuk PF 1000 ini nih ya, ada tulisannya PF 1000. Untuk PF 1000 ini warna kemasannya yaitu warna hijau. Oke, selanjutnya untuk ikan yang berukuran 79, ikan lele ukuran 79 biasanya kita menggunakan pelet high profit 781-1. Nah untuk kemasannya biasanya saknya lebih besar. Untuk kemasannya ini kok 20 kilo ya per karungnya kalau 781-1. Kemudian untuk ikan yang berukuran 912 kita sudah menggunakan 781-2. Ini dia bentuknya seperti ini. Dan setelah itu ukuran LBG ataupun lele baru gede ya, atau kalau disentikan itu 14 sampai dengan 14-16 cm ya. Ini menggunakan 781 polos ya. Biasanya orang petani bilangnya nih high profit 781 polos. Nah ini bisa digunakan sampai dengan ikan ukuran konsumsi. Oke, untuk jenis pakan yang kedua yaitu pakan tambahan. Pakan tambahan ikan lele memang tidak bersifat sangat penting, tapi bukan berarti tidak penting ya. Nah untuk pakan ini biasanya sering diberikan oleh para suksesor pembudidaya ikan lele. Pakan tambahan yang baik adalah pakan yang mengandung protein tinggi. Pakan tambahan ini diberikan bertujuan agar mengurangi biaya pakan, supaya budidaya ikan lele kita tetap untung. Nah, karena saat ini harga pelet terbilang cukup tinggi. Salah satu contohnya pakan tambahan yaitu maggot BSF. Nah ya, hewan kecil bernama maggot atau belatung ini selain bermanfaat untuk mereduksi sampah organik, maggot mempunyai nilai ekonomis, yaitu bisa menjadi sumber pakan ternak ataupun pakan ikan lele. Maggot ternyata memiliki kandungan protein yang tinggi, sehingga bagus dikonsumsi ikan lele. Asal maggot ataupun belatung ini berasal dari hewan lalat BSF. Sering orang bilang black soldier fly. Kandungan protein lalat ini mencapai 43% sesuai dengan hasil penelitian yang pernah dilakukan. Demikianlah yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Terus ikuti channel kami untuk mendapatkan informasi-informasi tentang ikan lele. Juga tidak bosan-bosannya kami mengingatkan untuk terus dukung channel ini dengan cara subscribe lalu nyalakan loncengnya.